hidup, kuasa-Mu yang bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan kami mengucap syukur. Mari kita bersama mengatakan amin. Puji Tuhan. Silakan untuk kembali. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, luar biasa. Pagi-pagi kita susah untuk bangun, tapi pagi hari ini senang saudara bisa bangun pagi. Boleh maju ke depan supaya saya bisa lebih dekat. Silakan aja dengan Bapak. Walaupun mungkin ya masih sementara belum ada yang belum mandi. Memang udaranya cukup dingin, tapi gak apa-apa. Senang sekali pagi hari ini. Yang penting perjumpaan kita dengan Tuhan itu sangat menyenangkan. Ada sukacita pagi hari ini? Bagaimana tidur bisa nyenyak? Mulai tidur jam berapa? Agak malam ya. Ya. Pagi hari ini ada sesuatu yang penting dibicarakan dalam rangkaian encounter pagi hari ini. Kita semua sudah mendengarkan bagaimana memang pentingnya kita mengubah paradigma kita. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita kerjakan, kita lakukan. Tidak ada seorang yang melakukan tanpa berpikir dulu. Dan pikiran kita sangat menentukan. Demikian juga gambaran kita ke depan, visi yang kita perlu itu sangat menentukan juga. Kalau tidak ada visi, tidak ada harapan. Kalau tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang kita raih dalam kehidupan ini. Jadi itu penting sekali. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, itu akan kita capai. Puji Tuhan juga kita telah mendengar bagaimana kita harus menjadi seperti Raja Wali yang mempunyai pandangan jauh ke depan. Luar biasa. Dan terbang tinggi. Ya, burung Raja Wali luar biasa. Itu satu gambaran-gambar yang indah yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saat ini satu hal yang sangat penting tentang salib. Sebelum saya bicarakan lebih jauh di sana, kita akan bersama-sama baca firman Tuhan. Nah, saya begini. Saya suka di gereja itu setiap firman harus kita ucapkan. Karena di dalam perkataan kita itu menentukan hidup kita. Amin. Apa yang kita katakan menentukan dalam kehidupan kita. Apalagi kita mengatakan firman yang kita ucapkan itu sangat berkuasa. Ya, apa yang kita ucapnya, saya suka kalau firman kita baca bersama-sama. Dan kemudian setiap firman yang diucapkan harus kita tangkap. Kita tangkap. Amin, itu tangkap ya. Jadi saya biasakan di jemaat jangan menjadi seorang penonton. Jadi gereja itu banyak yang nonton daripada nangkap firman. Nah, sedangkan Alkitab mengatakan kalau firman tidak ditangkap, maka akan dicuri oleh iblis, ya kan? Seperti benih yang ditabur di jalan, maka iblis yang mengambil. Kenapa? Enggak masuk ke dalam. Demikian juga waktu kita dengar firman, kita diam, itu enggak ada. Amin. Nah, itu berarti tangkap. Waktu kita tangkap, masuk dalam hati, kita lakukan, kita diberkati. Amin. Nah, itu tadi masih kurang-kurang yang udah. Kalau pagi-pagi kita gerakan mulut kita, gerakan badan kita supaya kita lebih segar. Kalau firman kita tangkap, kita terima dalam hati, kita lakukan, kita diberkati. Nah, sekali lagi, kalau firman kita tangkap, kita taruh dalam hati, kita lakukan, pasti kita diberkati. Nah, puji Tuhan. Itu maksud saya. Kalau seperti itu, maka firman pasti kita diberkati. Kita akan baca terlebih dahulu di dalam firman Tuhan ini, ya, Galatia 3:13. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Selanjutnya Kolose 2:14-15 dan 2-14. Dengan menghapuskan surat hutang yang telah ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Luar biasa. Nah, sebelum saya terangkan tentang salib,
Secara ringkasnya, walau kalau kita membicarakan tentang salib, itu berarti satu kehinaan, penderitaan, siksaan, dan kematian. Itu salib. Jadi sebenarnya salib itu bukan sesuatu hiasan yang digantung biasanya ya sebagai hiasan begitu, bukan. Tapi salib itu penghinaan, penderitaan, dan kematian. Tapi sebelum itu kita akan kembali dalam penciptaan awal dalam kehidupan kita. Ingat ya, awal mulanya dalam Kejadian 1:31 kita tahu bahwa di sana kita baca juga ya. Maka 1, 2, 3. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Allah menciptakan segala sesuatu baik adanya. Luar biasa. Dan Ia telah menciptakan dengan perkataan, bukan dengan pada yang dikatakan. Dia menciptakan dengan perkataan, dan apa yang dikatakan diciptakan baik adanya. Selanjutnya, Tuhan menyelesaikan pekerjaan penciptaan dalam 6 hari. Kita tahu hari pertama ciptakan terang dan seterusnya. Kemudian dunia yang Tuhan ciptakan adalah dunia yang sangat baik. Dalam penciptaan yang pertama awal dalam kitab Kejadian itu semua kita baik adanya. Hari pertama baik adanya, kedua baik adanya, semua baik. Alam semesta isinya, baik yang di darat mau di laut, baik semuanya, tidak yang tidak baik, semua baik adanya. Dan manusia telah berdosa dan terpisah dari Allah. Manusia pertama ada makan buah dari pohon pengetahuan. Pertama, Allah menciptakan manusia dengan luar biasa. Kita akan lihat ya di dalam bagian berikutnya. Allah menciptakan manusia menurut gambar Allah dan memberinya berkat dan misi. Ini satu hal yang luar biasa. Ini perlu sedikit saya akan terangkan sedikit bagaimana waktu Allah menciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, Allah mengatakan, marilah kita membuat manusia seperti kita. Waktu itu manusia belum diciptakan, tetapi Allah menyatakan, kita akan membuat manusia seperti kita, seperti dia, serupa dengan dia. Jadi kalau kita lihat manusia, ya itulah gambarannya seperti Allah. Bisa melihat, bisa tangannya menolong dan memberkati, dia berjalan seperti manusia. Dia punya tubuh dan punya jiwa dan roh. Dia adalah satu pribadi yang sangat sempurna, menciptakan kita semua seperti dia. Kita diciptakan. Setelah Allah menciptakan manusia, membuat dengan tangannya sendiri, bukan dicipta dengan kata seperti yang lainnya. Kemudian di dalam Alkitab menciptakan bahwa Allah menghembuskan nafas melalui lubang hidungnya, menjadi makhluk yang hidup. Luar biasa. Jadi hidup manusia bukan karena ciptaan, tapi karena hembusan nafas Allah. Itu luar biasa, itu yang membedakan. Kenapa manusia diciptakan lebih unggul dari ciptaan yang lainnya? Karena Allah menciptakan manusia, menghidupkan manusia dari nafas Allah melalui hidup manusia. Itu sebenarnya manusia makhluk yang hidup yang mulia. Tidak seperti yang lainnya. Yang diciptakan jadilah binatang di daratan, jadilah lautan, semua itu. Tapi manusia hembusan nafas Allah. Itu sebabnya manusia tanpa Allah akan mati. Seperti begini, ikan pasti ada di sungai, di air, ya kan? Ikan ada di air, hidupnya ikan itu di air. Kalau ikan ada di darat, kira-kira gimana? Mati ya? Ya hidup sebentar tapi akhirnya mati, karena memang hidupnya di air. Demikian juga manusia hidup karena nafas Allah. Itu sebabnya kalau manusia tanpa Allah, dia akan mati. Matinya tidak mati langsung, tapi mati pelan-pelan, mati. Dan arti mati yang sesungguhnya tidak mempunyai hubungan dengan sumber hidup itu. Nah, kita akan lanjutkan dalam ini. Kejadian 1:27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Manusia sebagai makhluk telah diberi wewenang untuk menguasai dunia ini, dunia indah yang diciptakan. Allah memberikan kuasa, memberikan wewenang kepada manusia supaya manusia menjaga, melestarikan alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Itu sebenarnya luar biasa. Manusia diberikan kuasa untuk memelihara ciptaan Tuhan, mengusahakan ciptaan itu luar biasa. Jadi manusia bukan hanya sekedar cuman
cuman hidup saja, tetapi Allah telah memberikan wewenang, memberikan kuasa untuk memelihara alam semesta ciptaan Tuhan. Jadi luar biasa. Makanya manusia di dalam manusia yang diciptakan itu Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa, memberikan nama-nama seluruh binatang yang di muka bumi. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian, nama-nama binatang itu dikasih nama oleh manusia. Itu hikmat yang Tuhan berikan. Ya, silakan masuk saja, gak apa-apa. Silakan. Nah, dengan cepat ya, saya akan sampaikan di sini. Waktunya tidak panjang. Nah, setelah Allah menciptakan pria dan wanita, Allah tempatkan di tempat yang luar biasa, yaitu di Taman Eden. Taman Eden artinya taman sukacita, taman sukacita. Dia ada di taman itu, tapi Allah berpesan, semua yang ada di taman itu boleh dimakan, kan seperti itu ya. Tapi ada satu yang tidak boleh dimakan, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan dimakan. Karena kalau mau makan, pastilah kau akan mati. Nah, itu pesan dari Adam. Kemudian pesan itu disampaikan kepada Hawa, dan ya Hawa coba pergi ke taman itu. Setelah dilihat pohon itu yang dilarang oleh Tuhan, pengetahuan baik dan jahat, kelihatannya kok baik, kelihatannya indah. Dan waktu itu kan bersama-sama dengan Adam, bukan sendirian. Padahal Adam kan tahu itu tidak boleh dimakan, semua boleh dimakan, tidak boleh dimakan. Tapi sayang, Hawa melihat karena itu menarik, kelihatannya sedap untuk dimakan, diambil, kemudian diberikan kepada Adam, boleh makan. Dan akibat dari apa yang dilakukan, akhirnya mati sesuai dengan apa yang katakan Tuhan. Kalau engkau makan, kau pasti akan mati. Mati dalam pengertian dia mulai tidak terhubung lagi dengan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hilang dan dia merasa malu. Dan akhirnya dia diusir. Kan ceritanya seperti itu, diusir dari taman itu, keluar dari taman itu, tidak bisa ada di taman lagi. Sebagai hasil dari dia telah melanggar pohon itu, maka kemudian dia berdosa, malah petaka, kematian, penghakiman dan hukuman kekal mengikutinya. Dia keluar dari taman itu. Cerita singkat seperti itu. Manusia tidak lagi menikmati hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia telah terputus hubungan dengan Tuhan karena dosa dilakukan. Sebenarnya ini satu kesalahan yang sangat besar. Adam mendengar sendiri apa yang dikatakan Tuhan, tapi Hawa waktu memetik pohon itu tidak memberitahukan. Ini satu kebodohan, tidak memberitahukan. Padahal dia tahu firman Allah, jangan kau makan. Kalau kau makan pastilah mati. Tapi dia ngikutin saja. Sebagai seorang pria, seorang laki-laki yang lemah di sini tidak menegur, padahal dia mendengar langsung dari Tuhan. Akhirnya dimakan juga dan akhirnya keluar dari taman itu. Akibat makan buah itu, Alkitab mengatakan mereka jatuh di dalam dosa. Dosa artinya tidak lagi mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dosa tidak sampai lagi mencapai persekutuan dengan Tuhan, jauh dari Tuhan. Dia mulai hidup sendiri, menurut maunya sendiri, jalan sendiri, tidak lagi berjalan bersama dengan Tuhan. Pada waktu di taman dia berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mempunyai hubungan yang sangat manis dengan manusia. Dia menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Tapi setelah jatuh dalam dosa, manusia berjalan sendiri, berjalan menurut pikirannya sendiri, berjalan menurut keinginan sendiri. Nah, Allah menciptakan manusia dengan seperti segambar dengan Allah. Dia mempunyai pengetahuan pikiran, tapi pikiran sendiri, tidak lagi berjalan menurut firman Tuhan, tidak berjalan menurut keinginan Tuhan, berjalan sendiri. Nah, itulah dosa yang jauh daripada Tuhan. Dalam hatinya tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita karena jauh dari Tuhan. Sukacita, kedamaian dari Tuhan. Karena terputus hubungan dengan Tuhan, manusia mulai ada kegelisahan, ada kesedihan, tidak ada harapan. Itulah keadaan sesungguhnya dalam keadaan kehidupan manusia setelah jatuh dalam dosa. Dan Yohanes mengatakan, Yohanes 8:44,
Ayat 44 sana katakan, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Tidak lagi dia menginginkan keinginan dari Tuhan, tapi keinginan dari iblis, karena di bawah kuasa Tuhan dan iblis yang menguasai, karena iblis berhasil menipu. Dan iblis berbicara, makan saja, kalau kau makan kau akan menjadi seperti Tuhan, menjadi seperti Tuhan katanya. Dan pada saat dia makan, dia berpikir dia seperti Tuhan, dan itu merupakan sesuatu permusuhan dengan Tuhan, karena menjadi seperti, menurut keinginannya seperti Tuhan, tapi itu adalah keinginan dirinya, tidak bukan keinginan Tuhan. Ini merupakan persekutuan, perseteruan dengan Tuhan. Nah, padahal itu adalah keinginan dari iblis, jauh dari Tuhan. Menjadi bapamu, kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Karena dia mendengarkan iblis, maka yang dilakukan bukan dari Tuhan, dari dirinya yang ditanam oleh iblis untuk melakukannya. Itulah sebenarnya kalau kita lihat generasi selanjutnya, manusia mulai ada satu kebencian, perselisihan, bahkan sampai terjadi pembunuhan. Itu bukan rencananya Tuhan. Di dalam dia tidak ada kehidupan, yang ada kematian, yang ada kebencian. Dia berjalan sendiri, menurut akal budi sendiri, ya, memuaskan diri sendiri, bukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Itu adalah keadaan manusia pada waktu jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang setelah manusia jatuh di dalam dosa, Alkitab mengatakan di dalam kitab Ibrani 9 ayat 27, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Manusia ditentukan mati satu kali, diadili dan dihakimi. Dan tidak ada manusia yang tidak mati, semua mati. Hanya satu kali, bukan dua kali, satu kali. Tapi karena pelanggarannya, sebenarnya manusia tidak mati satu kali, dua kali. Pertama mati, tubuh jiwanya terpisahkan. Yang kedua, mati yang kedua adalah hukuman yang kekal. Bukan mati, tapi menikmati hukuman untuk selama-lamanya. Itu mati yang kedua. Sedangkan Allah menentukannya satu kali. Artinya Allah memberikan harapan kepada manusia supaya manusia kembali datang kepada Tuhan, tidak mengalami kematian yang kedua. Hanya mati satu kali. Nah, karena manusia sudah mulai berjalan sendiri, karena tipuan dari si iblis, manusia mengalami mati dua kali. Ini Wahyu 20, 15, 14, 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, laut api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam laut api. Hukuman ini pasti terjadi. Pasti terjadi. Kenapa? Manusia sudah membuat satu pelanggaran dan dulu jauh daripada Tuhan. Mati yang kedua. Sedangkan Tuhan menentukan mati satu kali. Artinya Tuhan mengharapkan manusia kembali kepada Allah, jangan sampai mati yang kedua. Tapi manusia dengan pilihannya sendiri, berjalan sendiri, kemauan sendiri, pada akhirnya mati kedua kali dalam hukuman. Itulah sebabnya ada berita baik yang saat ini kita dengar dan beberapa waktu kita sudah dengar, supaya kita tidak mengalami mati yang kedua. Nah, ini cerita sedikit. Waktu pernah saya mendengarkan satu berita yang disampaikan melalui lembaga Alkitab. Di sana diceritakan ada orang yang kalau dibilang mati suri ya, karena tidak mati selamanya. Pada saat dia tidak sadar diri, dibawa oleh roh pergi melihat neraka. Dan neraka itu memang ada. Itulah mati yang kedua dalam hukuman yang kekal. Di sana dilihat ada lautan api. Dan lautan api di situ ada banyak orang-orang yang dimasukkan di dalam lautan api itu. Mereka ada pencuri, pembohong, pendusta, pejinah, dan semua dimasukkan di sana. Dan mereka seperti digodok di lautan api, seperti lelehan. Kalau ada gunung meletus kan ada mahmah ya, ada mahmah. Seperti itu. Mereka berteriak, kesakitan, tapi tidak bisa mati. Kematian itu menjauh dari mereka. Sangat mengerikan.
Sampai cerita singkatnya, setelah dia sadar kembali kepada tubuhnya, dia masih mencium bau-bau yang nggak enak. Dan ini membuktikan bahwa memang di alam sana itu ada kehidupan bersama dengan Tuhan dan kehidupan di dalam kematian di neraka. Itu sangat mengerikan. Ya, saya menyampaikan kepada jemaat, orang berpikir nanti gampang aja, nanti kalau di neraka kan sama selebriti katanya begitu. Wah, boro-boro sama selebriti merasakan kesakitan. Bayangkan saja kalau kita misalnya di bawahnya ada kompor ya, kompor kita nyalakan, kita duduk di situ kita nggak tahan, nggak mungkin tahan. Baru kita duduk di kompor yang panas, apalagi dimasukkan dalam neraka. Bagaimana kita bisa merasakan? Nah, itulah sebabnya manusia perlu mendapatkan keselamatan supaya seperti yang Tuhan inginkan, mati hanya 1 kali saja, bukan 2 kali. Nah, di bagian berikutnya kita lihat. Nah, sekarang kita akan coba tadi seperti dikatakan mengenai kuasa di dalam salib. Luar biasa. Saya dulu juga belum percaya kepada Tuhan. Saya masih mempunyai keyakinan tersendiri. Saya seorang yang beragama. Bukan berarti kalau manusia jatuh di dalam dosa, manusia kemudian tidak beragama. Manusia mempunyai agama, tapi agama masing-masing menurut keinginan manusia, menurut maunya manusia. Bukan menurut Tuhan. Dia membuat penyembahan-penyembahan yang dibuat oleh tangannya sendiri, bukan kepada Tuhan langsung, tapi tangan sendiri. Nah, salib merupakan penyelesaian masalah dosa. Di sana bukan bisa ya, masalah dosa. Efesus 1:7 mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Salib merupakan satu harapan bagi manusia, karena di dalam salib darah yang telah tertumpah menjadi penebusan atas dosa. Istilahnya salib merupakan harga untuk membayar akibat dari dosa kita. Luar biasa. Nah, menurut orang-orang dunia salib itu merupakan satu kehinaan. Tapi bagi kita, salib itu harapan untuk memulai satu kehidupan. Amin. Salib harapan untuk mendapatkan kehidupan. Amin. Ya, karena di dalam salib dosa kita telah ditebus. Kita bisa bayangkan, kalau dosa itu mudah ditebus, ngapain ya Tuhan datang ke dalam dunia? Mesti mati, dianiaya. Nggak ada artinya. Kenapa? Ya manusia bisa berusaha sendiri dengan agamanya, dengan usahanya, dengan kebaikannya. Tapi Allah tahu bahwa manusia tidak bisa berusaha sendiri, walaupun melalui agama. Kenapa? Udah jauh dari Tuhan, udah berjalan sendiri, tidak punya hubungan dengan Tuhan, dan hanya ada di bawah kuasa setan-setan. Bagaimana manusia bisa menyelamatkan dirinya? Seperti seorang sudah masuk ke dalam jurang yang paling dalam, dikuasai oleh setan. Walaupun dia berbuat baik di sana, bagaimana dia bisa naik ke atas? Gak mungkin, gak bisa. Itu sebabnya Tuhan harus datang ke dalam dunia. Dia yang sempurna, manusia yang sempurna, dikorbankan untuk kita yang berdosa. Luar biasa. Mengatakan bahwa karena begitu besarnya kasih Allah akan manusia, sehingga memberikan anaknya supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, saudara. Itu karena kasih Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah begitu mengasihi. Jangan sampai kita mengalami kematian yang kedua, begitu sangat mengerikan. Karena Allah mempunyai rencana bagi manusia. Manusia diciptakan yang paling mulia, dan Allah tidak mau rencananya gagal. Itu sebabnya Dia datang ke dalam dunia agar manusia kembali kepada Tuhan melalui penderitaannya. Luar biasa. Dan yang kedua, salib Kristus memecahkan masalah kutukan terhadap umat manusia. Manusia terkutuk, tidak lagi dapat menikmati hidup yang lebih baik. Penyakit
masalah-masalah penderitaan, kemiskinan terjadi bagi manusia. Kenapa? Akibat dari dosa dunia terkutuk. Manusia bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Ya, kita lihat kalau tidak bekerja, kita tidak mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu harus kerja keras. Karena dunia terkutuk. Dan Yesus mati di atas salib untuk menebus dosa dan kutuk akibat dari dosa kita. Wah, luar biasa. Dalam kitab Galatia, kita akan baca bersama ya, kitab Galatia pasal 3 ayat 13. 1, 2, 3. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hukum yang telah diberikan kepada manusia melalui Musa pada saat itu. Dan dari hukum itu manusia tahu kalau manusia berdosa. Karena dalam hukum itu kita harus percaya kepada Allah, sedangkan manusia sudah tidak percaya kepada Allah. Di dalam hukum itu kita harus menghormati orang tua. Dan karena hukum kita tahu bahwa kita manusia sudah kurang lagi menghormati orang tua, kurang lagi menghormati percaya kepada Tuhan. Dari akibat itu manusia tahu bahwa Taurat itu membuat manusia melihat bahwa dirinya berdosa. Dan semakin dia melakukan berjalan sendiri, semakin dosanya bertambah. Dan itulah sebabnya manusia tidak bisa melepaskan dirinya. Walaupun dia tahu kebenaran, dia mengerti kebenaran, tapi kebenaran yang dia peroleh, kebenaran yang dia ketahui itu kebenaran karena dirinya, karena kemauannya. Nah, kita mengatakan kebenaran manusia seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena kebenaran sendiri. Akibat dari dosa, dia memang benar, dia memang tahu, tetapi itu kebenaran sendiri. Tapi di hadapan Tuhan itu bukan kebenaran yang dari Tuhan. Dia percaya sendiri. Menurut dia benar, tapi menurut Tuhan tidak benar. Karena itu kebenarannya sendiri. Nah, itulah sebabnya manusia tidak bisa keluar dari sana. Masih ada di dalam hukuman. Allah harus datang menebus dosa manusia supaya dia terlepas dari kutukan tadi. Bebas dari kutukan. Wah, kita bersyukur kepada Tuhan. Saya bisa merasakan itu. Karena dulu saya bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Saya sholat, saya beribadah, tapi saya tidak mengenal Tuhan. Yang saya tahu adalah agama, rutinitas yang saya lakukan. Pagi saya datang, saya bersekutu dengan Allah yang saya berpikir itu benar. Tapi saya tidak merasakan ada damai di dalam hati, tidak ada. Kenapa? Walaupun saya belajar satu kebenaran, tetapi kebenaran di dalam dosa. Kebenaran sendiri masih jauh dari Tuhan, nggak mengenal Tuhan. Tapi bersyukurlah kepada Tuhan waktu saya terima kasih Tuhan karena pengorbanannya di atas kayu salib. Benar-benar saya mulai pikiran saya dibukakan, hati saya dibukakan. Mulai saya bisa merasakan, oh ya, ada damai, ada sukacita, ada sejahtera. Sepanjang hari kemarin kita sudah mendengarkan tentang firman Allah. Dan di dalam kebenaran terakhir kita katakan, saya percaya Yesus, saya perlu Yesus, saya mau berjumpa dengan Yesus. Karena paradigma yang berubah itu waktu saya terima Yesus itu kemarin kan. Pertanyaannya, benar nggak kita menerima Yesus dalam hati? Ya kan? Benar nggak kita terima Yesus dalam hati kita? Karena hanya Yesus merubah paradigma kan. Kemarin kita dengar. Pertanyaan, benar nggak kita terima Yesus? Atau cuma kata aja? Oh ya udah semuanya kita mendengar Yesus, kita terima Yesus supaya paradigma berubah. Atau benar Yesus dalam hati kita? Saya yakin kalau Yesus benar ada dalam hati kita, kita pasti akan mengalami sukacita. Kalau Yesus ada di dalam hati kita, pasti kita mengalami sukacita. Oh, nggak ada orang ya di sini. Kalau kita benar terima Yesus dalam hati kita, pasti ada sukacita. Karena kutuk itu sudah digantikan oleh Tuhan. Tuhan sudah menjadikan kutuk karena kutuk kita. Jadi kalau kita lihat Yesus menderita luar biasa di atas kayu salib, itu bukan karena dia yang karena kita. Itulah dosa kita, itulah kejahatan kita telah dipikulnya, yang membuat kita tidak ada damai, tidak ada sukacita. Dan sekarang setelah Yesus dalam hati kita, sukacita yang dari Yesus itu ada dalam hati kita. Saya itu merasakan pertama kali waktu saya terima Yesus dalam hati,
pertama kali saya terima Islam, itu sukacita yang luar biasa. Bukan berarti saya punya uang loh, bukan berarti saya punya segala-galanya, tidak ada segalanya. Jangankan uang, makan juga tidak ada. Saya alami itu. Benar, ada sukacita yang luar biasa. Ada kedamaian yang susah untuk dilukiskan. Karena begitu sukacitanya, saya tidak mau terpisah dengan Alkitab. Padahal dulu nggak suka Alkitab ya, baca Kopeng Hu, tahu ya buku Kopeng Hu, cerita silat. Oh itu sampai habis, yang tebel itu sampai habis. Tapi setelah terima Yesus dalam hati, itu sudah dilupakan. Mulai cinta kepada Alkitab, firman Tuhan, baca firman Allah. Semakin dibaca, semakin di dalam hati, semakin ada kedamaian. Kenapa? Itu firmannya, itu perkataannya, firman Allah. Ya bersama dengan Allah, karena itu perkataan Allah. Ya Allah sendiri yang ada dalam hati. Wah luar biasa, ada sukacita. Itu sebabnya salib Kristus merupakan sesuatu yang sangat berharga di dalam kehidupan kita. Tanpa salib kita masih ada dalam kutuk, ada dalam dosa, ada dalam penderitaan, dan tidak punya harapan. Dengan salib itu kita ada sukacita. Amin. Ada sukacita yang luar biasa dalam hati kita. Amin. Ya. Luar biasa. Selanjutnya, berkat dari salib itu sangat luar biasa. Salib Kristus mematahkan kuasa maut dan maut tadi. Ibrani 2:14 kita baca sekali lagi. Karena anak-anak itu 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Ini luar biasa. Itulah sebabnya Yesus datang dan mati. Karena kalau dia tidak datang, kita masih dikuasai oleh maut. Walaupun kita berusaha berbuat baik sekalipun, menjadi orang yang luar biasa, tanpa Kristus kita masih ada dalam kuasa maut. Mengerikan. Jadi Kristus itu bukan sekedar keagamaan, tapi Kristus adalah harapan bagi manusia untuk hidup yang sesungguhnya, yang Tuhan inginkan, untuk mendapatkan damai sejahtera di hati, bebas dari maut, bebas dari hukuman. Dan dia datang sebagai manusia yang sempurna, karena dosa tidak dapat ditebus tanpa pengorbanan yang sempurna yang pernah digambarkan di dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian lama, setiap dosa harus ada pengorbanan. Pengorbanan dari binatang yang harus mencurahkan darahnya, dan binatang yang sempurna. Dan siapa manusia yang sempurna? Ya ada. Hanya firman yang menjadi manusia, tidak ada dosa. Tanpa dosa dia mati untuk menebus dosa kita. Wah luar biasa. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tidak ada orang yang mau mati, orang yang benar, orang yang sempurna mati untuk orang berdosa. Tidak ada. Mati membela negara ada, tapi mati untuk orang yang sangat berdosa tidak ada. Ya hanya Yesus. Yesus yang sempurna, tidak ada dosa, mati untuk kita yang berdosa. Wah luar biasa. Itu sebabnya kematiannya sangat berharga bagi kita. Amin saudara. Luar biasa. Kita sangat-sangat bahagia karena dia mau mati buat kita. Dan di dalam tulisan-tulisan yang kita lihat di dalam Alkitab, dia telah meninggalkan kemuliaannya bersama dengan Bapa. Dia datang ke dalam dunia. Dia rela mati untuk saudara dan untuk kita semua. Kalau kita ingat dengan pengorbanannya, itu luar biasa. Patut mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita bisa nikmati dalam persekutuan seperti ini. Hari ini kita bisa nikmati persekutuan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu karena kematiannya. Saya bisa bayangkan dulu waktu saya di luar Tuhan, aduh, nggak bisa itu nyanyi dengan kebebasan seperti kalau kita kebaktian itu nggak bisa. Nyanyi paling nyanyi yang tidak ada harapan.
nyanyi kedukaan, bukan nyanyi kemenangan, nyanyi sukacita, nggak ada. Tapi karena Yesus sudah mati buat kita, ada sukacita yang luar biasa. Kita bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Kematian Yesus di kayu salib memecahkan masalah kematian manusia dan membuka jalan menuju kehidupan kekal. Yohanes 11:25. Jawab Yesus. Kita akan baca juga ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus. 1, 2, 3. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Barang siapa percaya, dia akan hidup, tidak akan mati. Percayakah engkau? Apa sih arti kehidupan sebenarnya? Hidup yang sebenarnya ada sukacita. Hidup yang sebenarnya ada harapan. Seperti katakan, kita mempunyai pandangan ke depan yang penuh dengan harapan. Seperti burung Raja Wali katanya tadi. Itu karena hidup, ada kehidupan. Tanpa Yesus kita memang hidup, tapi hidup kita menuju kematian. Tapi karena Yesus, hidup kita tidak lagi menuju kematian, tapi harapan hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kalau enggak, mati selama-lamanya. Karena ada Yesus, hidup selama-lamanya. Apa kau percaya? Oh, suatu pertanyaan yang kita jawab. Kita jawab. Bersyukur kepada Tuhan. Karena kematiannya dia memberikan hidup. Hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Hidup selamanya bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Oh, kurang yakin. Karena Yesus hidup dalam hati kita, maka kita hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Wah, biasa. Kita hidup selamanya. Wah, hati saya senang. Dan bukannya itu selamanya dikatakan, kita menerima berkat perdamaian dan kesembuhan melalui salib Kristus. Saya akan baca sekarang. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Bukan hidup di dalam dunia, kadang kita sakit, tapi oleh bilurnya kita disembuhkan. Luar biasa. Banyak saya menyaksikan bagaimana orang-orang yang percaya kepada Yesus disembuhkan. Bukan hanya disembuhkan secara fisik, tapi disembuhkan dalam batin kita. Nah, beberapa waktu ada encounter di sana, itu ada penyembuhan batin. Ya, kan di dalam hidup kita kadang-kadang dengan pertemanan kita kan kadang-kadang disakiti, ya kan, rasa kecewa, apalagi masih muda ya, masih muda, orang-orang yang kita cintai kemudian ada masalah, kita diputuskan, waduh sakit hati, sedih ya. Jadi kesedihan bukan hanya ditinggal mati oleh orang tua, tapi kadang-kadang diputuskan karena pacar juga bisa sedih, bisa sakit hati, ya kan? Wah, udah bersama, makan bersama, bicara bersama, diputuskan, aduh, sedih sekali. Nah, berita gembiranya, Yesus datang, dia menyembuhkan, bukan hanya secara fisik, tapi secara batin kita dipulihkan, disembuhkan, luar biasa. Ya, memang sekarang banyak dokter. Tapi dokter-dokter itu kan hikmat daripada Tuhan yang menolong manusia supaya manusia juga mengalami kesembuhan dengan cara seperti itu. Tapi jelas karena kematian bukan hanya memberikan hidup yang kekal, tapi memberikan kesembuhan, bebas dari penyakit, bebas dari kutuk. Wah, luar biasa. Itu memberikan kebahagiaan kepada manusia. Oh, puji Tuhan. Luar biasa. Dan kepada mereka yang percaya kepada namanya, ia memberikan hak untuk menjadi anak Allah. Wah, luar biasa. Bukan hanya mendapat kehidupan, disembuhkan dari penyakit, dan diangkat menjadi anak Allah. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Waduh, jadi anaknya Pak Camat aja udah senang ya. Wow, bangga. Anak siapa? Anak camat. Oh, apalagi dibilang, anak siapa? Anak wali kota. Kalau anaknya wali kota, mobilnya dikasih segala macam, kasih sirine lah, kasih lampu segala macam.
baru anaknya wali kota. Bagaimana kalau anaknya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Wah, luar biasa. Itu merupakan kehormatan bagi manusia yang berdosa, diangkat. Istilahnya kalau orang Jawa bilang derajatnya diangkat, kehidupannya terangkat, ya kan? Diangkat, bukan menjadi anak seorang pejabat, tapi anak Allah yang menciptakan langit dan bumi. Satu kebanggaan. Puji Tuhan. Saudara senang menjadi anak Tuhan? Kok kelihatannya kurang senang jadi anak Tuhan? Coba toleh, lihat ya kiri kanan. Puji Tuhan kita menjadi anak Tuhan, katakan. Puji Tuhan kita menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan ya, katakan. Puji Tuhan aku menjadi anak Allah karena Yesus. Ayo. Satu waktu satu waktu saya pergi ke satu kampung. Waktu itu masih sekolah kitab, saya praktek. Dan tempat itu memang jauh, saya tidak tahu. Kemudian saya dijemput oleh anak kecil. Kemudian anak kecil ini bawa sepeda torpedo, nggak ada remnya. Kemudian Om ikut saya nanti bersama saya supaya tahu tempatnya. Oke. Waktu itu mendung gelap sekali, mau hujan. Nah ini karena anak-anak masih kecil, masih pemuda. Ya kemudian dia bilang, wah mau hujan Om, cepet, jangan, gak usah takut. Kita kan anak Tuhan, kita sudah perintahkan hujan itu berhenti supaya gak hujan. Saya coba sedikit kasih demo sama anak ini supaya dia percaya kepada Tuhan. Saya katakan, mendung, aku perintahkan jangan kau hujan sampai di sana. Saya percaya bahwa engkau dengar perkataan ini karena saya anak Tuhan, anak Allah. Harus ikut, jangan hujan dalam nama Yesus. Nah itu cita-cita saya ngomong-ngomongan seperti itu. Benar, mendung yang menggelantung mau hujannya nggak jadi. Sampai jalan tuh kira-kira hampir 1 jam berjalan udah ke pedalaman. Setelah sampai di sana baru hujan. Kenapa? Satu keyakinan yang luar biasa. Kalau kita sebagai anak Allah, Allah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa yang luar biasa. Kuasa sebagai anak Tuhan. Untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak hanya sebagai manusia yang berdosa, mana mungkin saya ini orang yang biasa, saya nggak bisa meneruskan sekolah, saya nggak bisa melanjutkan seperti teman-teman kuliah, saya cuma begini. Kita tidak perlu merasa kecil hati. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Sebagai anak-anak Allah memberikan kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Ada amin? Ya, kalian semuanya di sini mempunyai masa depan yang luar biasa. Negara ini, negara Indonesia, tadi katakan negara yang paling makmur. Itu satu saat kalau kalian percaya sebagai anak Allah, Allah memberikan kuasa bukan hanya menjadi orang yang biasa, akan menjadi orang luar biasa, menjadi orang yang penting di negara ini. Itu maksud Tuhan. Bukan biasa saya hidup biasa cuma senang-senang happy-happy, bukan. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Karena kalian diberikan kuasa sebagai anak Allah. Tadi di dalam kitab Kejadian, dalam rencana semula, Tuhan menjadikan manusia untuk menjaga, melestarikan ciptaan Tuhan. Kalau kita menjadi anak Allah, Tuhan mempercayakan menjadi seorang yang mempunyai kuasa untuk melakukan perkara yang besar di negeri ini. Wah, luar biasa. Itu harapan dari kita semua. Ya, negara ini kalau dipegang oleh orang yang takut akan Tuhan, itu kan luar biasa. Siapa yang takut akan Tuhan? Siapa yang punya kuasa yang besar? Hanya anak-anak Allah. Amin. Hanya anak-anak itu. Sebabnya kalian di sini punya harapan yang sangat besar, supaya benar-benar kita ini mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena salib Tuhan, kita benar-benar diangkat, bukan hanya disembuhkan, bukannya hidup kekal, tetapi kita diberi kuasa sebagai anak Allah yang dapat dipercaya di negeri ini. Wah, luar biasa. Saya bayangkan, wah, guru yang percaya, yang takut akan Tuhan, seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Saya kenal,
Saya kenal orang-orang seperti itu. Dan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Iya. Dipakai Tuhan luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Tuhan memberikan kuasa. Dulunya biasa-biasa saja, nggak peduli, biasa-biasa saja, orang biasa saja. Tapi karena Tuhan memberikan kuasa, Tuhan buka jalan. Ada banyak di dalam Alkitab orang yang biasa-biasa, Daud orang biasa, ya, Yusuf orang biasa, tapi dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya yakin kalian juga akan dipakai Tuhan. Amin. Melakukan perkara yang besar. Amin. Wah, seperti burung Raja Wali terbang tinggi melakukan perkara-perkara yang besar. Wah, luar biasa. Luar biasa. Melalui salib Kristus kita dilindungi oleh para malaikat. Wah, luar biasa. Saya lanjutkan saja ya, saya baca. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Nah ini Petrus berkata, dia telah mendapat perlindungan. Ibrani, bukankah mereka semua adalah roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus diperoleh keselamatan? Ya, saya bisa bayangkan ayat ini. Sebagai seorang anak pejabat, itu kalau jalan tidak dibiarkan, selalu ada yang menyertai, ada yang ngikutin. Ya, saya masih ingat waktu di Singapura, saya datang ke rumahnya seorang pejabat yang ada di Singapura. Itu waktu saya keluar, karena saya tinggal di sana, itu dikawal. Padahal bukan anaknya, cuman keluarga aja, dianggap keluarga, itu dikawal. Apalagi kalau kita sebagai anak Allah, dilindungi oleh Tuhan, dikawal oleh malaikat-malaikat. Satu waktu saya ke Australia, bahasa Inggris saya bahasa Inggris yang yes no gitu aja, nggak panjang. Satu waktu saya pulang dari Australia, saya bawa barang cukup banyak. Terus kemudian pasti saya nanti akan didenda karena melebihi dari ukuran yang saya bawa. Terus di situ semua yang jaga ada orang-orang asing. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku perlu panitia kecil. Saya minta malaikat yang nganggur, malaikat yang nggak ada kerjaan, tolong saya untuk mengikuti perjalanan ini. Benar saya ngomong begitu, karena saya kan anak Allah. Saya minta kepada Bapakku di surga, minta supaya ada malaikat mengawal saya. Karena saya bawa barangnya cukup banyak, pulang takut ada Alkitab segala macam, itu ada pelayanan. Saya bilang, malaikat nganggur satu aja untuk ngatur perjalanan ini. Tiba-tiba panggil, Pak, sini. Itu orang asing, tapi pakai bahasa Indonesia. Wah, puji Tuhan. Oh iya, Bapak mau ke Indonesia? Iya, ke Indonesia. Barang-barang mana ini? Aduh, langsung saya dengan jujur katakan, ini barang saya cukup banyak. Nanti kalau sampai berlebihan, nanti saya akan bayar. Tunggu dulu, Pak, tunggu dulu. Dilihat password, dilihat, dia pergi ke kepalanya. Lalu berikutnya dia keluar. Oh, nggak apa-apa, bawa masuk aja semuanya. Wah, puji Tuhan, nggak didenda, suruh aja, langsung masuk ke yang ditimbang, langsung masuk, langsung dimasukkan di kapal. Wah, luar biasa, puji Tuhan, aman-aman saja. Saya semakin yakin bahwa namanya anak Allah itu tidak sendirian. Seperti Yesus mengatakan, aku beserta dengan kamu senantiasa sampai kesudahan alam. Loh, kok gak ada amin ya? Aku beserta engkau selamanya sampai kesudahan alam. Tuhan menyertai kita. Amin. Iya, kita tidak sendirian sebagai anak Allah, tidak dibiarkan sendirian. Kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan Roh Tuhan menyertai kita. Makanya aman-aman. Dulu saya sangat takut. Kalau ada gelap-gelap saya takut. Tapi setelah terima Tuhan, saya nggak takut lagi. Kenapa? Malaikat Tuhan menyertai kita. Tunggu ada amin ya. Malaikat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Ya, kapan di mana saja. Apalagi sekarang kan di mana-mana kadang-kadang nggak aman. Tapi kita aman bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Matius 24, ini tugasnya. Karena itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah apa? Kita bersama-sama baca. Aku kurang keras. Ini suaranya 1, 2, 3. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kalau engkau apa? Pergi. Ngapain? Memberitakan, membawa kabar baik. Ya kalau kita pergi main-main, kita pergi melakukan sesuatu yang salah, ya Tuhan tidak jauh dari kita. Tapi kalau kita pergi menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan akan menyertai. Kalau kita pergi menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti menyertai. Kurang kuat ya. Saya kalau ketemu pemuda begini kayaknya kurang yakin ya. Kurang yakin. Kalau kita pergi menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan pasti menyertai kita. Puji Tuhan. Itu baru mantap. Ya, makanya kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Bukan berarti kita ini konyol gitu ya. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, pertama menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, pasti menyenangkan bagi orang yang lain. Sekarang ini banyak orang membutuhkan berita gembira. Banyak orang membutuhkan kabar baik. Memberikan kesempatan untuk hidup lebih baik. Banyak. Kemarin waktu saya ikut encounter pulang, banyak anak-anak muda di depan pagar di mana kami ada. Hati saya sangat miris. Kenapa? Mereka hidup tanpa Tuhan. Sepanjang malam main-main, malam bercanda dengan temannya tanpa harapan. Hati sedih. Ya puji Tuhan saya disapa. Om, boleh saya di sini? Boleh saja di sini, tapi jangan sampai malam. Nanti dicari sama orang tua. Saya katakan, oh ya Om, saya perlu menaruh simpati. Mas, sebelumnya kita memberikan berkat bagi orang lain, kita harus menaruh simpati, bukan jadi musuh. Saya perhatikan anak-anak muda kadang-kadang cuek ya. Kalau ada teman-teman yang istilahnya nggak kenal tapi cuek aja, cuek bebek gitu. Ya, masa bodoh dengan kamu. Ya, Tuhan ingin kita yang diselamatkan, kita terima Yesus menjadi berkat bagi sesama kita. Ya, bukan kita nikmati sendiri, kita bagikan. Bayangkan, mereka hidup tanpa harapan. Mereka membutuhkan kasih siapa? Kasih manusia, ya kan? Pacaran mereka membutuhkan kasih manusia. Setelah dia pacaran, dia nggak bahagia, malah kadang-kadang dituntut dengan pacarnya. Ketemu, keluarkan uang segala macam, pulang sedih lagi, nggak ada bahagia. Oh iya, dulu kan saya juga berpacaran juga. Nah, karena pada muda kan. Cuma ngobrol-ngobrol, makan bersama, keluar duit, pulang, ya nanti bikin ketemu, hati rasanya masih ada sedih. Apalagi mau pacarin di tempat orang lain gitu kan, ya sedih lagi. Tapi di dalam Tuhan waktu kita terima Yesus dan kebahagiaan ada dalam hati, kita simpati kepada seorang untuk memberkati mereka, itu bahagianya beda, sukacitanya beda sekali. Suatu saat ketemu dengan seorang anak muda, dia putus asa. Ya dikatakan putus asa anak muda biasanya kan diputusin pacarnya. Dia melihat di situ ada tebing. Ngapain gitu? Saya mau bunuh diri aja. Oh ya, bunuh diri. Ya udah terjun aja. Di sana kan ada batu. Terjun aja. Nanti begitu batu, teng mati. Begitu mati, kamu lihat neraka, nggak ada surga. Kaget dia. Lalu saya bimbing, udah percaya Tuhan, ya percaya kepada Tuhan, dibawa ke gereja. Nah, ini cerita singkatnya, tapi nggak begitu sederhana itu kan. Dia bahagia, dia sukacita. Kenapa? Dia terima Yesus. Luka di dalam hatinya dipulihkan oleh Yesus, bukan saya pulihkan. Waktu dia terima di Yesus dalam hatinya dipulihkan. Ada sukacita, ada kegembiraan yang berbeda waktu dia berpacaran. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan. Kita harus memberitakan kabar sukacita kepada mereka yang tanpa harapan, tidak punya harapan. Siapa lagi coba? Siapa lagi? Kalau bukan kita sebagai anak Tuhan. Kita di tempat ini bukan sekedar mendengar,
tapi Tuhan angkat menjadi anak Allah supaya kita bisa memberitakan kabar gembira yang kita dapatkan daripada Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Tuhan menyertai. Nah, kesimpulan. Kita baca sama-sama ya kesimpulannya. Ada 9. 1. Mulai 1. Kita berdiri aja deh. Berdiri aja, duduk sudah lama pagi-pagi. Nah, kita ucapkan dengan keras ya kesimpulannya. 1, 2, 3. 1. Hilang dan kebenaran datang. 2. Melalui salib semua kutukan hilang dan berkat menyusul. 3. Melalui salib kemiskinan hilang dan kekayaan pun menyusul. 4. Melalui salib semua penyakit hilang dan kesehatan pun menyusul. 5. Melalui salib hukuman hilang dan pahala menyusul. 6. Melalui salib rasa malu hilang dan kemuliaan menyusul. 7. Melalui salib iblis pergi dan para malaikat mengikuti. Melalui 8. Melalui salib kita masuk surga. Kita serukan bersama-sama. Haleluya. Kurang keras. Haleluya. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan terlebih dahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang ini harus lebih keras lagi karena ini 17 Agustus ya. 17 Agustus proklamasi. Kita serukan lebih keras lagi karena masih pagi. Ini olahraga rohani. 1. Saya menjadi anak Tuhan melalui salib.